Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau dalam skala besar. Bidang ini mencangkup berbagai variabel agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, kebijakan fiskal, dan moneter seperti neraca perdagangan. Tujuan utama dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara secara keseluruhan, serta bagaimana pemerintah dan bank sentral dapat menggunakan kebijakan ekonomi untuk menstabilkan perekonomian dan mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inflasi yang terkendali. Ekonomi makro memiliki peran yang sangat penting karena membantu kita memahami kondisi ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Melalui ekonomi makro, kita dapat mengetahui tingkat pendapatan nasional dan mengukur apakah perekonomian suatu negara sedang mengalami peningkatan atau penurunan. Dengan memahami tersebut, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dapat dirancang serta lebih efektif dan efisien untuk menjaga kestabilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekonomi makro juga dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik dalam mencapai berbagai target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, penyerapan tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Manfaat ekonomi makro. Beberapa manfaat utama dari mempelajari ekonomi makro antara lain yaitu yang pertama, inflasi. Ekonomi makro membantu memahami penyebab dan dampak kenaikan harga barang dan jasa secara umum, sehingga pemerintah dapat mengendalikan inflasi agar tidak mengganggu perekonomian. Yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro digunakan untuk mengukur peningkatan pendapatan per kapita suatu negara, yaitu dapat dilihat dari naiknya produk domestik bruto, PDB, atau Gross Domestic Product, GDP. Dan ketiga, pengangguran. Ekonomi makro menganalisis tingkat pengangguran dalam suatu negara. Karena pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan masalah sosial seperti pencurian dan kriminalisasi. Yang keempat, yaitu neraca pembayaran. Ekonomi makro juga memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu negara secara umum, terutama yang berkaitan dengan ekspor, impor, dan transaksi internasional lainnya. Nilai tukar mata uang adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lain. Fluktuasi nilai tukar ini dapat berdampak besar pada perdagangan internasional, investasi, serta kesejahteraan ekonomi suatu negara. Selain nilai tukar, contoh lain dari aspek ekonomi makro meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, produk domestik bruto, tingkat harga, dan pendapatan nasional. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi makro, pemerintah sering meluncurkan berbagai kebijakan seperti tax amnesty, meningkatkan tarif pajak, dan program pencipta lapangan kerja. Tujuan utama dari analisis makroekonomi adalah untuk memahami, mengukur, dan meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah secara keseluruhan. Berikut penjabaran dari tujuan tersebut. 1. Analisis kinerja ekonomi. Analisis makroekonomi membantu pemerintah dan para ekonomi dalam memantau pertumbuhan ekonomi dengan mengukur produk domestik bruto. Melalui indikator ini dapat diketahui sejauh mana perekonomian mengalami kemajuan atau pelambatan. Yang kedua, menilai stabilitas ekonomi. Dua indikator utama stabilitas ekonomi adalah tingkatan inflasi dan tingkatan pengangguran. Analisis makroekonomi digunakan
digunakan untuk menilai kestabilan harga serta kondisi para tenaga kerja, sehingga pemerintah dapat memperkirakan dampak perubahan ekonomi terhadap masyarakat secara luas, mengidentifikasi masalah ekonomi. Melalui data dan analisis makroekonomi, pemerintah dapat mengenali berbagai permasalahan seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan risiko ketidakstabilan harga. Yang keempat, membuat kebijakan ekonomi. Analisis makroekonomi juga berperan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal dan serta kebijakan moneter. Kebijakan tersebut dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi atau menekan inflasi. Yang kelima, menghadapi krisis ekonomi, serta terjadi ketidakstabilan global atau nasional. Analisis makroekonomi menjadi dasar dan merumuskan kebijakan responsif seperti stimulus ekonomi atau pemberian subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan ekonomi. Analisis makroekonomi dan indikator ekonomi. Perencanaan jangka panjang. Analisis makroekonomi berperan penting dalam membantu pemerintah melakukan perencanaan jangka panjang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor strategis lainnya secara menyeluruh. Tujuan utama makroekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang stabil dan merata, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat. Produk Domestik Bruto atau PDB. Produk domestik bruto adalah nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dihitung setiap tahun. PDB digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Jenis-jenis PDB. Yang pertama, PDB nominal. Dihitung berdasarkan harga pasar saat ini. Kedua, PDB real disesuaikan untuk menghilangkan dampak inflasi sehingga mencerminkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Dan ada pendekatan dalam menghitung PDB. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu menghitung total output barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, menjumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dikurangi impor. Dan yang ketiga, ada pendekatan pendapatan, yaitu menghitung total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi menyebabkan daya beli uang menurun. Artinya, jumlah uang yang sama dapat membeli lebih sedikit barang atau jasa dibanding sebelumnya. Cara mengukur inflasi itu bisa IHK, Indeks Harga Konsumen, yaitu mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dan juga bisa IHP, Indeks Harga Produsen, yaitu mengukur perubahan harga dari sisi produsen. Faktor-faktor penyebab inflasi. Peningkatan biaya produksi. Kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak atau harga bahan bakar. Dan yang terakhir ada kebijakan moneter yang longgar atau banyak uang yang beredar. Inflasi yang moderat dapat menguntungkan perekonomian, tetapi inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat merugikan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Ada 3 topik penting dalam ekonomi makro. Yang pertama ada deflasi. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Deflasi biasanya terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun drastis, sehingga produsen menurunkan harga agar konsumen tertarik untuk membeli. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena produsen menurunkan produksi dan laba berkurang. Yang kedua, ada pengangguran. Pengangguran terjadi ketika tenaga kerja yang tersedia tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan.
tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang baik mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi yang kuat. Namun, perlu hati-hati terhadap deflasi karena bisa memperlambat laju ekonomi. Saat harga barang terus menurun, masyarakat cenderung menunda pembelian dengan harapan harga akan turun lebih jauh. Akibatnya, bisnis mengalami penurunan keuntungan, sehingga perusahaan bisa mengurangi tenaga kerja. Hal ini akhirnya menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran sendiri adalah kondisi ketika seseorang yang siap dan ingin bekerja tidak dapat memperoleh pekerjaan. Jenis pengangguran ada beberapa, seperti pengangguran struktural yang terjadi karena perubahan teknologi atau pasar yang menggeser kebutuhan tenaga kerja. Misalnya, mesin menggantikan pekerjaan manusia. Ada juga pengangguran friksional yang muncul ketika seseorang baru lulus sekolah atau sedang mencari pekerjaan baru. Selain itu, pengangguran siklikal muncul ketika ekonomi sedang lesu, seperti saat resesi, sehingga perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu. Biasanya diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi penting karena menunjukkan seberapa baik suatu negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Jika pertumbuhannya tinggi, berarti produksi meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga naik. Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi investasi, inovasi, tenaga kerja yang produktif, serta kebijakan pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan pun naik. Namun, jika pertumbuhan terjadi terlalu cepat tanpa perencanaan yang baik, dapat menimbulkan masalah baru seperti inflasi tinggi dan kerusakan lingkungan. Penjabaran neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis atas seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain selama periode waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan, neraca modal, neraca finansial, selisih perhitungan bersih, dan lalu lintas moneter. Kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter meliput stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, peningkatan semangat kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Ruang lingkup makroekonomi. Makroekonomi adalah studi tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor memengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam suatu negara. Ruang lingkup makroekonomi mencakup beberapa faktor penting, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, kenaikan upah, kebijakan fiskal dan moneter, serta neraca pembayaran internasional. Siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah gerakan melingkar dalam aktivitas ekonomi yang menggambarkan perubahan dari fase ekspansi menuju kontraksi. Lalu kembali lagi ke ekspansi. Ekspansi ekonomi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, sedangkan kontraksi mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi yang biasanya berlangsung selama beberapa bulan. Terdapat 4 tahap utama dalam siklus ekonomi, yaitu yang pertama, ekspansi. Pada tahap ini, perekonomian mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Suku bunga cenderung rendah, produksi meningkat,
dan berbagai indikator ekonomi seperti lapangan kerja, upah, laba, serta output perusahaan menunjukkan peningkatan. Yang kedua, puncak. Puncak siklus ekonomi terjadi ketika pertumbuhan mencapai titik maksimum harga dan indikator ekonomi. Biasanya stabil untuk sementara waktu sebelum mulai mengalami penurunan. Yang ketiga, kontraksi. Fase kontraksi ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, penurunan lapangan kerja, serta stagnasi harga ketika permintaan menurun. Dunia usaha mungkin belum segera menyesuaikan tingkat produksinya, sehingga terjadi kelebihan pasokan, oversupply, dan penurunan harga. Yang keempat, titik terendah atau palung. Palung merupakan titik terendah dalam siklus ekonomi, di mana penawaran dan permintaan berada pada level minimum sebelum proses pemulihan dimulai. Tahap ini seringkali menjadi masa yang sulit bagi perekonomian karena pengeluaran dan pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Pengangguran dan perkembangan ekonomi makro. Pengangguran terjadi ketika sebagian dari angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, pengangguran friksional terjadi saat seseorang sedang mencari pekerjaan baru atau berpindah pekerjaan. Yang kedua, pengangguran struktural disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan dan tenaga kerja dengan membutuhkan pasar kerja. Yang ketiga, pengangguran skills terjadi akibat menurunnya permintaan tenaga kerja karena resesi ekonomi. Yang keempat, pengangguran musiman terjadi pada sektor-sektor tertentu yang hanya aktif pada musim tertentu. Ekonomi internasional. Ekonomi internasional mengatur hubungan ekonomi antar negara untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan bersama. Aspek-aspek penting dalam ekonomi internasional antara lain: 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. Contohnya pertukaran barang dan jasa antar negara. 2. Tarif dan kuota. Kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatur volume perdagangan. 3. Investasi asing. Penanaman modal dari luar negeri yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan lapangan kerja. 4. Kebijakan moneter internasional. Nilai tukar. Mengatur stabilitas mata uang antar negara. 5. Kerjasama regional. Kolaborasi ekonomi antar negara dalam satu kawasan untuk memperkuat perekonomian bersama. Indikator perkembangan ekonomi. Prediksi perkembangan ekonomi biasanya didasarkan pada beberapa indikator utama makroekonomi, seperti pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, serta kebijakan moneter dan fiskal. Beberapa konsep utama dalam makroekonomi yang perlu dipahami yaitu produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan PDB menunjukkan apakah perekonomian sedang berkembang, stagnan, atau menurun. Inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Deflasi adalah penurunan harga secara umum yang sering dikaitkan dengan penurunan permintaan dan resiko resesi. Yang ketiga, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat kemiskinan yang tinggi menandakan perekonomian sedang lemah, sedangkan rendahnya kemiskinan menunjukkan ekonomi yang sehat. Yang keempat, kebijakan moneter diatur oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia. Kebijakan ini mencakup penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan minimum bank. Tujuannya adalah mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, kebijakan fiskal. Pemerintah memengaruhi ekonomi melalui pengeluaran dan pajak, misalnya peningkatan belanja publik pada infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan penyesuaian tarif pajak mempengaruhi daya beli masyarakat.
Yang keenam, tingkat suku bunga. Suku bunga mengaruhi konsumsi, tabungan, dan investasi. Suku bunga rendah mendorong konsumsi dan investasi. Suku bunga tinggi menekan konsumsi tetapi meningkatkan tabungan. Yang ketujuh, nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang mempengaruhi daya saing ekspor dan impor. Nilai tukar yang melemah membuat produk domestik lebih murah di pasar internasional namun meningkatkan biaya impor. Yang ke-8, permintaan dan penawaran agregat kedua. Konsep ini mengembarakan total permintaan dan penawaran barang serta jasa dalam suatu negara. Keseimbangan antara keduanya menentukan tingkat harga dan output ekonomi dan jangka pendek. Kesimpulannya, dalam memprediksi perkembangan ekonomi, perlu dianalisis pula faktor eksternal seperti kondisi perdagangan global, krisis ekonomi dunia, dan situasi geopolitik. Semua faktor ini dapat mempengaruhi stabilitas serta arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terima kasih.